Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Kaifa halukum? Bi khairil walhamdulillah. Alhamdulillah anak soleh yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. Hari ini kita kembali lagi bertemu di pembelajaran tematik. Seperti biasa kita akan belajar tematik secara online dengan panduan pembelajaran video pembelajaran yang Ustadz Aji buat hari ini. Baik anak-anak soleh, kita lanjutkan ke pembelajaran 2 ya anak-anak soleh. Kita lanjutkan ke pembelajaran 2, tematik 2B, subtema 2, pembelajaran 2. Dimulai dari halaman berapa nih? Halaman 47 ya, halaman 47. Silakan anak soleh dibuka halaman 47 ya. Nah, kalau sudah dibuka, kita akan mulai mengerjakannya bersama-sama. Oke, Ustadz bacakan ya. Ino, Raka, dan Yoga selesai menanam jagung. Tadi kan sudah menanam jagung kan sebelumnya. Ayah minta Ino, Raka, dan Yoga mencuci tangan dan kaki. Dengan segera mereka pun membersihkan diri. Amatilah cerita dan gambar berikut. Yoga, Raka, dan Ino menemui ayah. Mereka meminta izin untuk bermain di teras rumah. Ayah izinkan Ino, Raka, dan Yoga bermain. Ayah juga mengucapkan terima kasih kepada Raka dan Yoga yang telah membantu. Raka dan Yoga membalas dengan senyuman. Tak lupa mereka mengucapkan terima kasih kembali. Apakah yang dilakukan Ino, Raka, dan Yoga termasuk sikap yang baik? Iya atau tidak? Iya, tulis. Nah, berilah tanda centang pada sikap baik saat di rumah teman dan beri tanda silang pada sikap yang tidak baik. Menjaga kebersihan kaki dan tangan saat masuk rumah, baik atau tidak? Iya. Memasuki rumah teman tanpa izin, baik atau tidak? Iya. Meminta izin sebelum masuk ke kamar teman, baik atau tidak? Iya, pintar ya. Di checklist dan disilang-silang ya. Kalau yang baik di checklist, yang silang disilang, yang tidak baik. Nah, ada ayo menyimak. Saat di teras rumah, Ino, Raka, dan Yoga bercakap-cakap. Bercakap-cakap itu artinya ngobrol ya, mengobrol. Mereka membicarakan pelajaran di sekolah kemarin. Mari kita ikut menyimaknya bersama. Jadi ada dia berbincang atau mengobrol tentang sifat benda padat. Benda-benda di samping adalah benda padat. Nah, ini contoh-contoh benda padat. Baju, buku, dan sepatu. Baju, buku, dan sepatu adalah contoh benda padat. Coba sebutkan benda apa saja kah itu? Nah, tadi Ustaz sudah sebutkan. Apa sifat dari benda padat? Nah, ini adalah sifat benda padat. Bentuk benda padat tidak berubah. Coba perhatikan benda-benda di kelasmu. Benda itu tidak berubah bentuk. Benda ini tetap bentuknya. Sekarang, kemarin, dan besok bentuknya sama. Ya, kapanpun bentuk benda padat tidak berubah gitu ya. Jadi yang seperti Ustadz jelaskan pada pembahasan yang sebelumnya. Jadi misalnya buku Ustadz pindahin ke meja tetap benda padat. Ustadz pegang juga benda padat. Besok nih Ustadz simpen nih taruh di meja. Ustadz besok balik lagi ke sekolah tetap jadi buku yang sifatnya benda padat tidak berubah. Kecuali apa? Disobek, kecuali dibasahin. Jadi ini ya jadi basah gitu ya, tapi itu bukan termasuk dengan sifat atau ciri benda padat gitu ya, masih tetap disebut benda padat gitu. Nah, bentuk benda padat dapat diubah bila dilakukan sesuatu terhadap benda itu. Nah, tadi yang Ustadz bilang semangka merupakan benda padat, bila dipotong semangka yang bulat bentuknya menjadi irisan. Plastisin merupakan benda padat yang lunak. Bila diremas-remas, plastisin dapat dibentuk sesuka hati. Berdasarkan pemahaman di atas, coba cari tahu hal berikut. Bagaimana cara mengubah bentuk benda padat? Carilah contoh benda padat lainnya. Nah, ini ya. Jadi, ini tidak cukup kalian pahami saja. Jadi, yang Ustadz sudah bilang bahwa ya memang kalau misalnya semangka itu memang benda padat lalu dipotong baru dia berubah bentuk, tapi tidak merubah bahwa itu adalah benda padat. Tetap benda padat, tapi hanya bentuknya saja yang berubah menjadi irisan. Tapi tetap semangkanya itu termasuk benda padat. Saat kok berubah bentuk,
kalau udah dipotong gitu. Tapi tetap itu adalah namanya semangka, tidak menjadi apa gitu ya, yang basah ataupun apa gitu. Nah, itu adalah sifat dari benda padat. Amati gambar benda-benda berikut, tentukan wujud-wujud benda itu. Nah, yang pertama A, ini ada apa ini? A ini asap ya. Kalau ini A ini kalau Ustaz lihat ini asap. Asap. Yang B kelereng. Yang C es krim. Yang D daging. Nah, yang E adalah ini es teh atau es susu gitu ya. Nah, menurut kamu wujud kelima benda ini benda apa? Benda padat, benda cair, atau benda gas gitu ya. Benda padat, benda cair atau benda gas. Nah, ini asap benda padat, cair atau gas. Tulis di sini ya. Di sini atau di atasnya boleh. Di atasnya aja deh yang lebih muat. Nah, ini benda asap itu tadi Ustaz bilang apa? Benda yang tidak kelihatan ataupun tapi bisa dirasakan gitu ya. Nah, ini benda gas. Ini benda apa? Ini benda apa? Ini benda apa? Ini benda apa? Tulis di atasnya. Lalu tulislah ataupun amati 5 benda di sekitar rumahmu ataupun di dalam rumahmu atau di kamarmu. Cari 5 benda yang ada di kamarmu lalu tulis di sini. Misalnya tempat tidur atau kasur, lalu apalagi meja belajar, apalagi air minum. Nah, ada 5 bebas. Nah, di checklist itu termasuk benda padat atau bukan? Kalau dia benda padat, contohnya meja, berarti di checklist di sini. Tapi kalau misalnya dia bukan benda padat, contohnya air, maka di checklist di sebelah sini. Nah, silakan kamu berkreasi di rumahnya masing-masing. Cari benda-benda yang ada di sekitar kamarmu. Nah, kalau sudah, silakan dibuka halaman 50. Ya, di halaman 50. Susun kata-kata berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda padat. Mulailah dari kata yang berawalan huruf kapital. Masih ingat huruf kapital itu apa? Huruf kapital adalah huruf yang dicetaknya besar. Huruf berawalan besar ya. Ya, dicetak besar nih. Contohnya, ini T-nya kecil, B-nya kecil, P-nya kecil. Huruf depannya ya, huruf depannya aja. T-nya kecil, B-nya kecil, P-nya kecil. Nah, ini B-nya besar. Berarti dimulai dari kata benda dari sini. Benda apa? Benda tetap bentuknya padat. Betul atau salah? Salah ya. Yang betul, benda padat bentuknya tetap. Ditulis di sini. Benda padat bentuknya tetap. Tulis di sini. Nomor 2 juga begitu. Mulai dari yang tulisannya kapital. Ya, yang ini ya. Iya, betul. Dimanapun bentuk benda padat sama. Ya, dimanapun bentuk benda padat sama. Atau mau dibalik, dimanapun benda padat bentuknya sama. Oh, enggak, salah ya. Berarti kalau di sini bentuknya berarti bisa dibalik. Tapi kalau bentuk doang tidak, kurang baik ya, kurang pas. Tapi yang paling pas ialah dimanapun bentuk benda padat sama. Gitu ya. Nomor 3 sampai nomor 5 silakan dikerjakan sampai selesai. Nah, terakhir ada di halaman 52 untuk pembelajaran 2 ini. Kita buka di halaman 52. Yoga dan Raka bersikap sopan saat berada di rumah Ino. Berbeda dengan Gary dan Aga saat bermain di rumah Adi. Adi, Gary, dan Aga asyik membaca komik. Mereka melakukannya di ruang tamu. Gary membaca sambil tidur-tiduran. Aga membentur-benturkan kaki ke sofa sehingga berbunyi. Diskusikan bersama temanmu bagaimana menurutmu sikap Gary dan Aga. Apakah sikap itu menunjukkan sikap sopan santun? Pantaskah sikap itu ditiru? Tidak ya, tidak pantas ditiru. Apakah itu menunjukkan sikap santun? Tidak. Ketika kamu lagi di rumah tamu atau di rumah temanmu, kamu menjadi tamu, nggak boleh semena-mena gitu ya, tiduran di sofa, terus nginjak-injakin kaki kamu ke bangku, apalagi sampai berbunyi. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan. Nah, terakhir kamu tulis di sini sikap yang pantas saat berada di rumah temanmu sama sikap yang tidak pantas saat berada di rumah temanmu. Tulis ya.
sampai ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 5, sini 5. Yang pantas 5 dan yang tidak pantas 5. Baik anak-anak soleh, untuk pembelajaran 2 itu saja yang bisa Ustaz sampaikan dan kamu perlu pahami dan kerjakan. Dan seperti biasa, nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan ke Ustadz. Insya Allah kalau Ustadz bisa bantu jawab, Ustadz akan bantu jawab. Baik anak-anak soleh, itu saja dari Ustadz. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.